Memilih hidup di kampung jauh dari perkotaan memang risikonya banyak ya, termasuk pekerjaan apa yang kita pilih, penghasilan seperti apa, itu sangat terbatas sekali. Saya memilih memelihara ayam hobi karena memang peluangnya di kampung ya, yang memang jauh dari pabrik, jauh dari tambang. Ya memang peluangnya hanya tersedia di sektor peternakan dan pertanian. Dan di pertanian pun hanya orang-orang tertentu ya yang memiliki lahan mungkin luas. Apalagi anak-anak muda sekarang sudah sedikit sekali yang berminat menjadi petani. Rata-rata anak muda apalagi di kampung sini lebih memilih ya menjadi TKI, pergi ke luar negeri mencari modal besar, karena memang ya di kampung harapannya memang untuk angka kerja sedikit sekali. Jadi pilihannya hanya ada di sektor peternakan dan sektor pertanian. Inilah kenapa saya memilih ayam hobi sebagai aktivitas saya untuk mencari rezeki. Jadi kenapa ayam hobi mas? Tidak mungkin ikan atau mungkin tidak kambing atau mungkin tidak sapi. Yang pertama karena memang ayam hobi ini marginnya cukup tinggi ya. Keuntungannya cukup tinggi kalau teman-teman bisa mengelola. Dan ayam hobi ini angka kecurangannya minim. Ya, dan berikutnya memang ayam hobi dia bisa digunakan sebagai banyak fungsi, misalkan untuk sasahan atau mungkin untuk daging, itu bisa ya. Kayak dulu mungkin ada contoh peternak burung lovebird ya. Lovebird ini dulu waktu rame-ramenya harganya tinggi, tapi sekali harganya lovebird jatuh, akhirnya tidak bisa diapa-apakan, mau diambil dagingnya pun tidak ada orang yang mau terhadap daging lovebird kan. Ini kenapa saya memilih ayam hobi, karena memang fungsinya itu banyak. Dan keuntungannya seperti apa mas? Ya relatif ya. Kadang kita kalah di dunia ayam hobi ini mungkin yang paling banyak adalah seleksinya ya. Kalau mungkin teman-teman ternak ya, itu genetiknya belum masuk. Kadang dari 10 ekor hanya masuk 2. Dan yang 8 tuh buang. Artinya 8 tuh hanya bisa dijadikan untuk pedaging, tapi nanti bisa ditutup dari harga penjualan yang 2 tadi. Berikutnya mungkin kerugian yang agak signifikan itu di lapangan ya, kita di arena. Kalau mungkin kita loss itu banyak juga, tapi keuntungannya juga kita bisa mendapatkan dari berbagai sektor. Kalau untuk ayam ini misalkan ya, ayam kita masuk ya dari mungkin katurangan, ules apa segala macam, dari sasaran, itu harganya mungkin sedikit ya, sedikit relatif tinggi. Apalagi ayam kita masuk ya dari segi teknik apa segala macam, itu lebih tinggi lagi. Apalagi di dunia online sekarang, kita bisa menjangkau teman-teman yang di seluruh Indonesia, dan pengiriman lewat kargo, lewat pesawat itu sudah bisa. Itu kita bisa menjangkau ke sana kemari, itu harganya bisa kita naikkan juga. Tapi dengan catatan ya, kadang kita harus menjaga kualitas. Teman-teman seangkatan saya banyak yang mungkin tenggelam karena memang kebanyakan mereka mengejar laku. Jadi mereka mengejar omset, ya, jadi mengabaikan kualitas, akhirnya redup. Dan yang berikutnya mungkin banyak terkena panduan komunitas, dan akhirnya mereka patah, ya, akhirnya mencari bisnis lain. Kalau mungkin kita serius di dunia ayam, apalagi ayam hobi ini,
Ya gampangannya lah, satu hari itu kita pegang 100, pegang 200. Kalau memang kita niat, insya Allah bisa ya, cari 100, cari 200 di dunia ayam ya. Contoh sampai ternak banyak lah, nggak punya duit, pegang 1 ekor 2 ekor, jual lobrok 100 200 kita pegang. Kalau nggak usah jual gimana mas? Datang ke arena, kita punya modal ya, kita bisa memiliki kemampuan untuk membaca arah ayam kemana, kita bisa mendapatkan 100, mendapatkan 200. Jadi kenapa ayam hobi ini saya pilih sebagai ladang pencarian saya, apalagi kita di kampung, memang pertimbangannya seperti itu. Kalau mungkin sapi, mungkin kambing, atau mungkin ikan, apa, itu dari berat hewan tersebut ya, dikurangi dari kos pakan. Tapi kalau untuk ayam hobi ini hampir mirip dengan burung ya, burung hobi, apalagi murai, itu hampir mirip. Tapi kalau untuk kecepatannya, saya lebih memilih ayam hobi. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah mungkin terjun di dunia ayam hobi, tidak perlu khawatir ya. Satu hari itu pegang 100 bisa teman-teman. Pegang 150, pegang 200 bisa. Ya. Intinya itu, perbanyak aja, ternaknya sampean perbanyak aja. Entah nanti penjualannya difungsikan untuk apa-apa, yang penting menjaga kualitas. Ini yang teman-teman banyak yang tidak mampu itu adalah tidak bisa menjaga kualitas dan tidak bisa menjaga fokus.